Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi dalam mata kuliah IPA Terpadu. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggabungan tema dalam pembelajaran. Ya, setidaknya ada dua tipe penggabungan tema dalam pembelajaran. Yang pertama adalah eh, dimulai dari menentukan tema pembelajarannya dulu, ya. Kemudian tema itu dijabarkan ke subtema-subtema, ya. Dijabarkan ke subtema-subtema apa yang kemudian eh, terkait, gitu ya. Nah, dengan model yang seperti ini, ya, maka tentu subtema-subtema eh, yang ada ini, yang sudah ditentukan ini, maka dia pasti akan eh, berkaitan erat dengan tema utamanya, ya, berkaitan erat dengan tema utamanya. Nah, sedangkan untuk yang kedua ini, jadi ini terbalik ya, jadi mencari beberapa tema, ya, mencari beberapa tema yang mungkin saling berkaitan, ya, kemudian dicari kira-kira tema besarnya apa, gitu ya. Jadi eh, tema satu tentang apa, tema dua apa, tema tiga apa, tema empat apa, kemudian dicari keterkaitannya. Nah, dari keterkaitan itu ditentukan tema besarnya, ya. Nah, setidaknya dalam pembelajaran terpadu ini model membentuk jaring-jaring temanya seperti ini, ya. Membentuk jaring-jaring temanya seperti ini, ya. Nah, dalam pembelajaran IPA terpadu, ya, ada model-model pembelajaran yang bisa kita gunakan, ya, model pembelajaran terpadu, ya. Ada 10 model pembelajaran terpadu mulai dari fragmented, connected, nested, sequenced, ya. Fragmented, connected, nested, sequence, share, web, threaded, integrated, immersed, networked, ya. Ini ke-10 model pembelajaran terpadu ini ada dalam bukunya Fogarty yang kemarin saya sudah tunjukkan. Seharusnya pada saat ini Anda sudah memiliki buku tersebut, ya. Anda bisa sambil membaca. Nah, untuk yang pertemuan kali ini saya akan membahas 4 dulu, ya, 4 model pembelajaran terpadu. Nah, ini ya, secara secara eh, garis besar, ya, secara gambar ini bentuknya seperti ini. Kalau fragmented ini memang dalam bentuk fragmen-fragmen gitu ya, kemudian digabungkan. Connected juga mirip seperti fragmented, tapi di sini ada tema penghubungnya dan seterusnya. Nanti kita akan bahas satu-satu, ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya akan membahas 4 model eh, pembelajaran terpadu, ya. Nah, kenapa yang saya dulukan 4 dulu ini, 4 mode pembelajaran IPA terpadu ini yang disarankan oleh K13, ya, yang disarankan oleh K13 ini ada 4 ini. Yang pertama model integrated, ya. Jadi karakteristiknya itu membelajarkan konsep-konsep pada KD yang beririsan atau tumpang tindih, ya. Jadi yang diajarkan itu hanya konsep yang beririsan yang dibelajarkan, ya. Jadi hanya konsep yang beririsan yang dibelajarkan, ya. Jadi ada tema-tema yang tumpang tindih, gitu ya. Ada tema-tema yang tumpang tindih. Nah,
yang tumpang tindih ini kemudian yang diajarkan, ya, yang diajarkan. Nah, kelebihannya pemahaman terhadap konsep lebih utuh, ya, kemudian lebih efisien, kemudian sangat kontekstual. Kelebihannya ini. Kemudian keterbatasannya itu menuntut wawasan dan penguasaan materi yang luas, ya, bagi gurunya. Tapi juga siswanya juga dituntut ke arah sana, ya. Kemudian sarana prasarana misalnya buku belum mendukung. Kemudian model yang kedua, model share. Ini membelajarkan semua konsep dari suatu KD, ya, dimulai dari konsep yang beririsan sebagai unsur pengikat. Ya, kalau integrated itu hanya konsep yang beririsan saja yang dibelajarkan, ya. Kalau model share ini tidak seperti itu, ya. Ya, kalau model share itu tidak seperti itu, tapi yang diajarkan adalah mulai dari yang beririsan kemudian keluar, ya. Mulai dari yang beririsan ini kemudian keluar. Kalau yang integrated ini kan yang diajarkan hanya yang hitam ini, ya. Yang warna hitam saja yang diajarkan, ya. Kalau model share ini yang diajarkan warna hitam, mulai dari warna hitam kemudian keluar, ya. Artinya mulai dari konsep yang beririsan kemudian diajarkan juga yang tidak beririsan yang di sini dan juga yang di sini, ya. Kelebihannya adalah pemahaman terhadap konsep utuh, ya. Kemudian efisien dan kontekstual. Nah, keterbatasannya adalah menuntut wawasan dan penguasaan materi yang luas, ya, sama ya. Kemudian sarana prasarana misalnya buku belum mendukung. Kemudian yang ketiga, model Webet, ya. Ini membelajarkan beberapa materi atau konsep dalam satu KD yang berkaitan melalui sebuah tema, ya. Artinya kita dalam pembelajaran model jaring-jaring ini atau Webet ini kita menentukan tema terlebih dahulu, ya. Kemudian tema itu kemudian dijabarkan dalam sub-sub tema, ya. Ya. Nah, yang membuat ini menarik adalah ini dapat dipilih tema-tema yang menarik, ya, yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya. Misalkan tema pencemaran lingkungan, gitu ya. Tema pencemaran lingkungan itu kan menarik, ya. Kemudian dibahas dari disiplin ilmu biologi itu bagaimana, dibahas dari sisi ilmu fisika bagaimana dan seterusnya. Nah, namun memang kekurangannya adalah tidak mudah menemukan tema pengait yang tepat, begitu. Kemudian yang terakhir yang model model pembelajaran terpadu yang disarankan oleh K13 yaitu model connected, ya. Model connected. Ini gambarnya seperti ini, ya. Nah, model connected ini membelajarkan sebuah KD atau konsep-konsep pada KD tersebut yang dipertautkan dengan konsep pada KD yang lain, ya. Jadi ketika membelajarkan suatu KD itu dikaitkan dengan KD yang lain, ya. Dikaitkan dengan KD yang lain. Nah, kelebihannya adalah melihat permasalahan tidak hanya dari satu bidang kajian. Kemudian pembelajaran dapat mengikuti KD-KD dalam SI. Nah, kemudian kelemahannya keterkaitan antara bidang kajian sudah tampak tetapi masih didominasi oleh bidang kajian tertentu, ya. Artinya
memang yang terlihat itu adalah KD utama yang diajarkan, ya. Sedangkan KD-KD yang dikaitkan, ya, itu hanya sebagai eh, pelengkap gitu ya, hanya sebagai pelengkap untuk supaya bisa menjelaskan KD utamanya itu secara utuh, gitu, ya. Nah, sekali lagi ini adalah 4 eh, model pembelajaran terpadu ya dalam pembelajaran IPA yang disarankan oleh kurikulum. Ya, ada 4 ini. Ya, apakah yang lain eh, tidak disarankan? Kan pertanyaan gitu ya. Apakah yang lain tidak 4 yang lain tidak disarankan? Nah, untuk menjawab kenapa kok yang 4 yang lain tidak disarankan adalah karena sebenarnya adalah eh, model keterpaduan yang lain itu modelnya model yang ada yang arahnya untuk model apa model keterpaduan kurikulum gitu ya. Nah, nanti kita lihat besok untuk yang 6 sisanya. Kemudian saya akan memberikan contoh ya, memberikan contoh. Eh, ini contoh ketika saya mencoba eh, menggabungkan beberapa tema ya yang ada pada mata kuliah kita ya dengan model keterpaduan integrated ya. Ini contoh untuk model keterpaduan integrated. Yang saya gabungkan mata kuliahnya adalah fisika dasar, biologi umum, gelombang optik, kemudian anatomi dan fisiologi makhluk hidup ya. Ini kan masing-masing mata kuliah ini ya, masing-masing mata kuliah ini itu memiliki bahan kajian ya, memiliki bahan kajian. Fisika dasar mulai dari pengukuran, vektor dan seterusnya. Biologi ini juga macam-macam ya. Ini bahan kajian yang ada pada 4 mata kuliah. Nah, bahan kajian ini anggap saja sebagai sebuah tema ya. Bahan kajian ini adalah adalah anggap saja sebagai sebuah tema pembelajaran. Nah, tema-tema pembelajaran yang ada pada mata kuliah tersebut kita lihat ya, ada ndak yang bisa digabungkan ya, ada ndak yang bisa digabungkan. Misalkan pada fisika dasar ini ada tema, anggap saja tema ya, kalau istilah dalam mata kuliah kita itu bahan kajian ya. Ya anggap saja ini tema. Ada tema tentang getaran, ya, ada tema tentang gelombang, ada tema tentang optika geometri, ya. Untuk biologi ada tema sistem indera, untuk gelombang dan optik ini ada tema sifat cahaya, lensa, alat optik ya. Kemudian untuk tema yang anatomi dan fisiologi makhluk hidup ada tema sistem indera dan syaraf. Oke. Nah, ternyata kalau tema-tema ini digabungkan itu ternyata bisa ya. Artinya begini, ketika membahas tentang sistem indera dan syaraf ya, maka di situ kita akan membahas tentang bagaimana sistem optik pada mata ya. Bagaimana proses ketika misalkan manusia ya, proses melihat itu bagaimana pada manusia. Oke ya. Nah, di situ untuk memahami proses melihat pada manusia, itu kan ada di situ ada mempelajari anatomi dan fisiologinya, anatomi mata, ada bagian-bagian mata, ada kornea dan sebagainya itu ya. Nah, dari sana ada yang berkaitan dengan lensa mata. Ya, membahas bagaimana lensa mata itu mencebung dan memipih ketika melihat suatu benda. Nah, ini kan berarti
ada kaitannya dengan fisika gitu. Nah, ini bisa digabungkan sehingga dapat dibentuk suatu tema besar yang baru. Jadi kalau kita sesuaikan dengan yang ini ya, modelnya sebenarnya yang model yang ini. Jadi ada tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, kemudian digabung menjadi satu untuk menjadi tema besar. Ya. Nah, jadi dasar pemikirannya adalah tadi ya, melihat berbagai tema-tema yang dipelajari pada mata kuliah itu ya, dilihat satu persatu mana yang kira-kira bisa digabung ya untuk menjadi sebuah tema besar yang baru ya. Maka ini kalau disederhanakan bentuknya akan seperti ini ya. Ini tadi ya tema yang diambil adalah ini ya. Ini kalau digabung menjadi tema besarnya adalah biooptika ya. Biooptika adalah mata kuliah yang bukan mata kuliah ya. Ini mungkin cukup sebagai bahan kajian ya atau tema ya. Kalau istilah dalam perguruan tinggi adalah bahan kajian. Biooptika adalah bahan kajian yang di situ membahas tentang bagaimana sifat-sifat optik yang ada pada makhluk hidup, gitu ya. Sifat-sifat optik yang ada pada makhluk hidup. Ya, artinya penjelasannya bagaimana sih kok orang itu bisa melihat, gitu. Ya, kenapa orang bisa melihat orang jauh, ya? Kenapa kalau orang yang melihat dekat itu dengan cara mengkerutkan, ya? Maaf kebalik ya. Orang kalau melihat jauh kenapa harus mengkerutkan mata begitu dan sebaliknya. Nah, kemudian bagaimana cara menolong orang yang rabun dekat? Bagaimana cara menolong orang yang rabun jauh? Nah, bahan kajian itu ya menggabungkan beberapa mata kuliah ini sehingga ini bisa menjadi bahan kajian baru yaitu biooptika. Ya. Oke. Nah, ya. Jadi, ya, yang saya sampaikan tadi adalah model integrated yang modelnya adalah seperti ini. Jadi ada tema, kemudian digabungkan jadi satu. Ya, untuk menjadi suatu tema besar. Tapi kalau yang ini adalah ada tema, kemudian dijabarkan menjadi subtema. Untuk menjabarkannya itu dikaitkan dengan disiplin ilmu. Ya, misalkan ada tema besar apa gitu, itu kalau dibahas dari fisika bagaimana? Dibahas dari biologi bagaimana? Dibahas dari kimia bagaimana? Dibahas dari ilmu lingkungan bagaimana? Itu model yang seperti ini. Tapi kalau ini, ya, ini sudah ada tema dari beberapa disiplin ilmu, kemudian mencoba digabungkan. Ya, itu modelnya seperti itu kurang lebih. Nah, oke. Selanjutnya ini kita mulai tugas ya untuk membuat pembelajaran terpadu yang disesuaikan dengan yang nanti sesuai dengan KIKD yang sudah dibagi oleh untuk teman-teman. Ya, jadi ada kemarin sudah saya suruh membagi untuk KIKD, silakan nanti Anda buat. Nah, untuk tugas pada pertemuan kali ini, tugasnya adalah Anda diminta untuk ya dari dari KD yang Anda dapatkan itu, Anda jabarkan tema-tema apa yang terkait. Ya. Anda jabarkan terlebih dahulu tema-tema apa yang terkait pada KD tersebut. Bisa paling mudahnya ya dengan untuk penggabungannya ya
dengan model seperti ini ya. KD tersebut kalau dalam biologi itu kaitannya tema apa, disiplin fisika apa, kimia apa, lingkungan apa, dan seterusnya begitu ya, dicari. Nah, kemudian setelah itu Anda identifikasi. Tugasnya dibuat seperti ini ya. Ya, dibuat seperti ini. Nah, ini kan berarti yang di sini adalah untuk KD-nya ya, untuk KD-nya. Nah, ini KD-nya di sini ya. Nah, kemudian Anda membuat pengisi yang ini. Kalau Anda berarti kan bukan mata kuliah ya. Tulis di sini disiplin ilmu ya, ini disiplin ilmu, ini kemudian temanya. Ini tema bukan bahan kajian kalau Anda ya. Disiplin ilmu kemudian temanya apa saja ya. Nah, silahkan nanti Anda eh, buat tugasnya ya. Jabarkan tema sebanyak-banyaknya ya, jabarkan tema sebanyak-banyaknya. Harusnya kalau nulisnya ya harusnya adalah terbalik ya. Ini yang berada di sini gitu ya. Ini yang berada di sini urutannya adalah kalau urutannya adalah maka urutannya di sini adalah KD, kemudian disiplin ilmu, kemudian bahan kajiannya apa. Begitu. Ya. Oke, jelas ya. Demikian untuk pertemuan kali ini ya. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.